teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Aku adalah seorang personal finance enthusiast yang juga bikin konten series tentang intip karir dan juga series tentang lifestyle. Nah, di video aku yang sebelumnya, yang ini, itu teman-teman ada yang request nih, satu pertanyaan yang menurut aku menarik banget untuk dibahas. Jadi ada pertanyaan dari Prawira Duta. Ada pertanyaan bahwa, Kak, 1 bulan habis berapa sih untuk tinggal di Jakarta Pusat? Dari segi bayar uang kos, makan 3 kali sehari, ngemil, dan juga transportasi. Di video kali ini, aku akan share tentang berapa sih biaya hidup aku di Jakarta Pusat selama 1 bulan ke teman-teman semuanya. Memang lifestyle orang itu beda-beda, tapi ini jangan dijadikan patokan. Bisa jadi kalian lifestyle-nya itu tidak sampai segini, ataupun bisa jadi juga kalian lebih boros lagi dari ini gitu. Tapi di sini aku cuma mau sharing buat bantu teman-teman di sini yang mungkin pengen kerja di Jakarta, tapi masih mikir nih kira-kira biaya hidupnya cocok nggak ya istilahnya sama salary yang didapatkan di Jakarta. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa buat subscribe dulu dan bunyikan loncengnya. Jadi kalau aku upload video-video baru lagi, teman-teman bisa dapat notifikasinya. Dan kalau misalnya nanti video ini teman-teman rasa videonya itu bermanfaat, teman-teman bisa bantu untuk share video ini ke teman-teman ataupun saudara kalian yang membutuhkan informasi ini. Oke, sekarang aku mau mulai share dulu yang pertama tentang biaya kos di Jakarta. Tadi kan jadi biaya yang paling basic banget nih kalau teman-teman adalah anak kosan itu adalah bayar kos. Beruntung sekali teman-teman yang punya privilege, misalnya orang tuanya punya rumah di Jakarta atau di Jabodetabek, terus teman-teman tinggal tinggal aja di sana gitu free, itu teman-teman dapat privilege banget sih istilahnya karena sebulan nggak harus mengeluarkan biaya kos yang biayanya itu cukup besar dan memakan porsi paling banyak sih kalau di aku. Salah satu yang memakan porsi paling banyak untuk kebutuhan hidup aku dalam sebulan. Itu adalah kos-kosan. Nah, kalau untuk kos di Jakarta Pusat, itu range-nya juga beragam banget nih, teman-teman. Kalau teman-teman kuat untuk kos yang tidak AC, itu yang di harga 1 juta juga ada. Mahal ya? Iya, memang mahal. Aku harus akuin kalau kos-kosan di Jakarta Pusat itu mahal. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang ber-AC, itu minimal banget di daerahku, itu 1,8 juta. Kos-kosan aku yang sekarang itu di 2 juta. Dan kalau misalnya mau yang lebih mahal lagi, itu ada kos-kosan yang 3 juta, 3,5 juta, 4 juta. Itu banyak banget gitu kos-kosan eksklusif di Jakarta Pusat. Memang ini tuh mahal banget sih menurut aku, karena sebelum kos di Jakarta Pusat, itu aku pernah punya pengalaman untuk kos di Jakarta Utara, di daerah Sunter, harganya itu nggak setinggi ini. Jadi dulu tuh kos-kosan aku udah ada AC-nya, toilet luar, terus juga udah ada wifi itu udah ada. Nah, itu harganya sebulan cuma 1,1 juta, udah pakai AC. Dan listriknya itu token sih ya, listriknya token. Kalau di kos-kosan aku yang sekarang itu 2 juta, juga listriknya token dan nggak ada wifi. Jadi lumayan banget sih untuk pengeluaran biaya hidup sebulan itu gara-gara kos-kosan itu sih, salah satu yang faktor yang paling besar. Tapi ini semua kembali ke lifestyle teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman bisa untuk tinggal di tempat yang non AC gitu di harga mungkin yang 800 ribu aja harusnya ada sih kalau misalnya mau cari gitu. Tapi pasti lokasinya juga di gang-gang yang lebih kecil ataupun tempatnya mungkin nggak senyaman di kos-kosan yang 2, 3, 4 juta gitu. Itu pasti ada bedanya lah ya. Tapi yang namanya lifestyle ya teman-teman silahkan tentukan lifestyle teman-teman sendiri sesuai kemampuan kita masing-masing gitu. Aku juga termasuknya dapat kos-kosan yang paling murah sih di Jakarta Pusat. Karena jarang untuk dapat kos-kosan yang harganya itu di bawah atau sama dengan 2 juta di Jakarta Pusat. Kebanyakan itu kalau nggak 2,5, 3 juta untuk standar kos-kosan AC yang masih bayar token gitu, yang ada kamar mandinya di dalam gitu sih. Aku juga cari yang paling murah itu karena on budget sih sebenarnya. Karena kan nggak mungkin juga kalau aku tinggal di kos-kosan yang 4 juta gitu sih. Nah, terus komponen selanjutnya nih, makan 3 kali sama ngemil gitu. Request dari teman kita Prawira Duta ini. Kalau untuk makan 3 kali dan ngemil, itu aku gabungin ya, karena aku nggak pernah breakdown gitu sekali makan harus berapa gitu budgetnya, nggak pernah. Tapi aku tuh selalu catat pengeluaran aku setiap bulan dan juga pemasukan aku setiap bulan itu di satu aplikasi yang namanya Money Manager. Teman-teman bisa download aja di Play Store, itu ada, aplikasinya itu gratis. Dan teman-teman bisa isi nih kira-kira misalnya di bulan Januari,
teman-teman penghasilannya sekian, pengeluarannya apa aja, bisa dirinci berdasarkan klasifikasinya. Jadi aku ini nge-tracknya dari aplikasi ini, gitu sebenarnya dari aplikasi Money Manager ini. Sebulan misalnya aku harus keluar makan itu berapa gitu kan, nggak mungkin aku totalin semua kecil-kecil nilainya gitu. Jadi aplikasi ini yang ngetotalin gitu. Dan ada pie chart-nya juga, kita bisa lihat gitu grafiknya. Jadi pengeluaran kita itu paling besar sebenarnya di apa sih? Kalau di case aku itu di uang kos dan uang makan sebulan gitu. Itu nilainya hampir sama. Besar sih, besar banget. Jadi bersyukurlah teman-teman yang punya orang tua ataupun saudara yang ada di Jakarta dan kalian itu misalnya kalau misalnya tinggal di rumah orang tua gitu ya nggak usah ngeluarin uang makan lagi, nggak usah ngeluarin biaya kos lagi, itu udah savingnya udah lumayan banget sih untuk menghemat gitu. Nah kalau untuk uang makan itu aku kemarin ngecek ini aku pakai data di bulan November 2020 di mana kondisinya itu aku sama sekali nggak masak. Terus juga endorse makanan itu aku lagi kurangin karena aku ada endorsean yang lain gitu. Nah, itu sebulan aku habis untuk GrabFood di 2.100.000. Banyak sih, itu aku cukup kaget sih, 2.100.000 untuk 30 hari ya, berarti untuk 30 hari. Berarti kalau dibagi 30 hari, itu per hari uang makan aku di Jakarta Pusat itu 70.000. Ini udah termasuk yang GrabFood, GoFood, Traveloka Eats, atau Shopee Food gitu. Terus yang jajan-jajan di kantor juga, misalnya lagi work from office di kantor, aku beli makanan ataupun apapun itu udah termasuk semua, aku sebulan 2.100.000. Berarti per harinya di 70.000. Kalau dibagi tiga kali makan gitu, itu aku di 23.000 sekali makan. Termasuknya udah hemat sih dibanding teman-teman aku yang lain gitu yang mungkin masih beli kopi, Starbucksan setiap hari atau sebagainya gitu. Kebetulan aku juga nggak ngopi, jadi biaya kopi aku juga nggak ada gitu. Tapi aku lumayan boros itu di jus. Jadi aku tuh suka banget minuman jus yang harganya itu lumayan gitu. Misalnya Rejuve, terus ada Jumba gitu. Yang jusnya itu memang bagus, cold press juice gitu-gitu tuh aku suka minum. Dan budget aku tuh lumayan banyak juga ke buah-buahan. Tapi nggak apa-apa sih karena sehat gitu kan. Nah, jadi itu biayanya dan ini tuh aku termasuknya itu adalah diskon hunter. Jadi aku suka cari-cari promo makanan misalnya yang lagi promo tuh di Traveloka Eats ya aku pesannya di Traveloka Eats. Ini nggak di endorse by the way. Terus kalau yang lagi promo di GrabFood aku pesannya di GrabFood gitu kan. Nah, terus selanjutnya untuk transportasi nih. Kalau transportasi itu sebulannya aku kurang lebih 500.000 untuk naik Grab bike. Jadi aku seringnya naik Gojek gitu, Gojek motor. Cuma kalau misalnya kadang-kadang kalau lagi hujan itu aku naik GrabCar atau GoCar. Karena di sini aku nggak ada kendaraan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih hemat lagi, misalnya per bulan cuma mau keluar uang transportasi 100.000 atau 200.000 itu bisa banget. Teman-teman misalnya bawa motor sendiri gitu atau jalan kaki atau naik busway gitu. Actually sebelum pandemi itu aku naik busway sih dulu ke kantor. Tapi setelah pandemi ini jadi nggak berani gitu kan. Jadi nggak boleh juga untuk naik busway karena banyak orang dan risiko COVID gitu. Jadinya aku sekarang selalu naik Gojek atau Grab bike gitu. Dan itu lumayan menambah biayanya pastinya. Cuma karena sekarang itu split team, jadi kantor aku belum work from office 100%, ya masih lumayan lah ya kebantu dengan itu. Nah, oh iya tadi juga ngomongin soal uang makan, kalau misalnya pasti nggak sih Kak, sekali makan itu kalau di Jakarta itu habisnya 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Jawabannya belum tentu, pinter-pinternya teman-teman gitu. Tadi aku masih bisa kalau dibagi sekali makan gitu di 23.000 ya, karena kadang-kadang aku juga makannya kan dikit, jadi misalnya bisa setengahan gitu siang sama malam kalau porsinya banyak gitu kan. Terus juga aku tuh termasuk yang cukup sederhana sih kalau misalnya untuk makanan sehari-hari weekdays, itu aku nggak malu untuk beli di kantin basement yang harganya memang lebih murah gitu, bisa dapat makan siang gitu harga 20 sampai 30.000 udah dapat nasinya nasi merah, terus udah dapat lauk, udah dapat sayur gitu kan. Kalau misalnya teman-temanku yang mungkin nggak bisa makan di kantin basement, dia makan di food court di kantor, itu sekali makannya 50.000 guys. 50.000 belum termasuk minum gitu kan. 45.000, 50.000. Pastinya udah lebih boros sih daripada aku yang makannya di kantin basement. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih hemat lagi, teman-teman bisa masak. Karena kalau misalnya teman-teman masak itu udah pasti jatuhnya jauh di bawah ini gitu. Mungkin uang makan sebulan aja nggak sampai 1 juta gitu kan. Tapi kalau di case aku karena aku tuh ada keterbatasan waktu untuk bekerja dan sebagainya,
Jadinya aku nggak ada waktu lagi nih untuk masak sama sekali gitu. Tapi dulu awal-awal waktu aku jadi anak kos, itu aku masak sih awal-awal pandemi COVID gitu. Aku sempat masak sendiri beberapa bulan di tahun 2020, dan itu memang uang makannya nggak sampai 2 juta sebulan, nggak sampai 2,1 juta gitu. Jadi paling sebulan itu aku habis di 1,1 juta ataupun 1,2 juta untuk makan. Itu masih bisa kok teman-teman gitu. Terus komponen juga yang cukup besar itu adalah pulsa. Apalagi kalau work from home, WFH, dan di kosan aku tuh nggak ada wifi, kosan aku yang sekarang, jadinya aku keluar uang pulsa tuh cukup gede, uang pulsa dan uang modem gitu sebulan di 300 ribuan. Terus untuk token listrik ini juga variatif, tergantung teman-teman nyalain AC terus atau enggak, terus tergantung teman-teman itu pakai AC atau enggak, terus pakai elektronik apa aja gitu kan. Tapi kalau uang token listrik itu aku rata-rata sebulannya di 250 ribu. Bisa 200 ribu, bisa 300 ribu, tapi kalau di average, anggap aja 250 ribu. Terus selanjutnya itu yang besar lagi adalah asuransi kesehatan. Jadi walaupun aku udah dapat asuransi dari kantor, asuransi kesehatan, tapi aku masih punya asuransi pribadi gitu, prudensial. Itu sebulan 600 ribu, aku bayar sendiri gitu, baru buka polis memang setelah aku udah kerja gitu. Kenapa? Karena ya aku tahu kalau biaya kesehatan tuh nggak murah gitu. Jadi mending aku punya polis asuransi kesehatan daripada di kemudian hari, misalnya aku sakit keras amit-amitnya gitu, dan aku nggak punya biaya untuk bayar, lebih pusing lagi gitu. Makanya aku perlu untuk mitigasi risiko itu dengan buka polis asuransi ini. Terus selanjutnya uang belanja bulanan nih. Uang belanja bulanan itu terdiri dari buah-buahan. Aku paling banyak nih beli buah karena aku tuh kalau makan buah-buahan tuh kuat banget. Pepaya 1 kilo tuh bisa habis. Terus buah naga, buah mangga gitu-gitu kan lumayan ya. Terus juga snacks ataupun beras, terus susu gitu, terus es krim ataupun kalau misalnya kadang-kadang aku mau beli baju dan segala macam, itu sebulan kira-kira 1 juta untuk uang bulanan dan uang belanja gitu. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung lagi boros atau enggak. Kalau lagi hemat aja juga mungkin 400-500 ribu aja bisa gitu sebulan. Tapi kalau lagi boros juga bisa di atas itu, bisa di atas 1 juta. Tapi kalau di rata-rata ya kira-kira sebulan 1 juta. Jadi mungkin aku summary-in kalau misalnya 1 bulan untuk tinggal di Jakarta Pusat, itu dengan lifestyle yang seperti aku sekarang, sebulan itu aku habis sekitar 5,5 sampai 6 juta. Tapi ini lifestyle yang sekarang ya, dibandingkan dengan 2 tahun lalu yang mungkin waktu aku awal-awal kerja, itu aku masih tinggal di Jakarta Utara, aku bisa sebulan habisnya hanya di sekitar 3,5 sampai 4 juta. Udah termasuk uang kos, udah termasuk biaya listrik, udah termasuk biaya makan, transport, dan semuanya. Itu kecil kan gitu. Tapi memang sekarang ada kenaikan gitu karena aku pindah ke Jakarta Pusat, di mana harga kos-kosannya aja hampir 2 kali lipat kos-kosan aku yang dulu di Sunter, di Jakarta Utara. Jadinya sebulan habisnya segini gitu. Tapi teman-teman jangan kaget, karena ya kadang-kadang kalau misalnya lagi agak hemat ya 5 juta lebih dikit gitu tuh bisa. Terus kalau lagi boros sebulan 7 juta itu pernah. Kayak pengeluaran aku paling besar itu sebulan 7 juta. Karena ya mau gimana ya, kalau misalnya namanya anak kos, kalian harus bayar kos aja udah 2 juta. Belum listrik sama kuota, itu anggap aja udah 500 ribu sendiri, udah 2,5. Belum makannya gitu kan, udah pasti di atas 4 juta gitu. Ini aja untuk lifestyle aku yang menurut aku cukup hemat gitu, nggak boros istilahnya. Nggak suka aneh-aneh lah, bukan tipikal yang sering party ataupun sering beli Starbucks tiap hari gitu. Itu bukan lifestyle aku banget. Jadi sekian sharing aku tentang biaya hidup di Jakarta Pusat gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya insight lain ataupun mau berbagi pengalaman kalian tinggal di Jakarta Pusat gitu, kira-kira sebulan habis berapa sih? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Semoga komentar dari teman-teman itu juga bisa bantu teman-teman kalian yang lain biar dapat insight dari sharingnya teman-teman. Dan di sini kalau misalnya ada kesalahan kata ataupun kesalahan perlakuan dari aku gitu, aku minta maaf ke teman-teman semuanya. Teman-teman semoga enjoy untuk nonton konten ini, dan kalau misalnya teman-teman masih ada request lagi, kira-kira aku harus buat konten apa sih gitu yang kira-kira bisa ngasih impact ataupun insight ke teman-teman, boleh tulis ataupun request di kolom komentar aja. Kalau malu-malu juga boleh DM aja ke Instagram aku @franciscasonia. Tapi perkenalan diri dulu ya, biar aku tahu teman-teman itu siapa gitu. Thank you teman-teman udah nonton video aku. Semoga teman-teman dilancarkan segala urusannya, sukses terus, stay happy, stay healthy, dan juga stay humble. Thank you.